Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrian. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal saya yang berjudul Perancangan Security Framework untuk penanganan kerentanan website berdasarkan OWASP Top 10 dan ISO IEC 27001 dengan studi kasus pada website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jurnal ini membahas terkait pengembangan security framework berdasarkan OWASP Top 10 tahun 2021 dan ISO 27001 tahun 2022 dan studi kasus pada website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan metode penelitian meliputi vulnerability assessment, risk assessment, pemetaan kontrol keamanan, serta perancangan kontrol keamanan melalui server hardening dan integrasi keamanan ke dalam pipeline DevSecOps. Nah, langsung saja kita ke metode penelitian. Nah, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, alur penelitian saya dimulai dari identifikasi dan penetapan target. Di mana di sini saya menentukan targetnya yaitu website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu kemkes.co.id. Untuk information gathering dan vulnerability assessment, saya mengumpulkan informasi mengenai teknologi yang digunakan, serta melakukan identifikasi kerentanan menggunakan Dynamic Application Security Testing. Nah, poin selanjutnya yaitu Risk Assessment dan Control Mapping. Saya mengklasifikasikan kerentanan berdasarkan OWASP Top 10, serta memetakan kontrol keamanan ke standar ISO 27001. Nah, selanjutnya poin 4, saya merancang security framework, di mana di sini mencakup secure coding, server hardening, cookie security, HTTPS enforcement, dan DevSecOps pipeline. Nah, yang terakhir yaitu validation dan evaluation. Di sini saya melakukan validasi terhadap framework yang dirancang melalui proses reassessment, retesting, dan evaluasi efektivitas kontrol keamanan. Nah, untuk teknik pengumpulan data, di sini saya melakukan pemindaian kerentanan layer aplikasi menggunakan OWASP ZAP untuk scanning atau crawling terhadap kerentanan yang terdapat pada situs kemkes.co.id. Lalu selanjutnya, saya melakukan evaluasi konfigurasi transport layer, di mana di sini dilakukan pada infrastruktur kriptografi web menggunakan platform pengujian eksternal Qualys SSL Labs. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang saya gunakan, dimulai dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saya gunakan. Nah, adapun hasil dan pembahasan, di sini merupakan data teknologi yang digunakan oleh situs kemkes.co.id. Nah, adapun hasil analisis software OWASP ZAP, di sini dapat dilihat beberapa kerentanan yang ditemukan. Nah, di sini saya merangkum atau mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu Weak Content Security Policy, yang kedua cookie tanpa HTTP only, secure dan same site flag, dan yang ketiga adalah mixed content pada halaman HTTPS. Nah, saya jelaskan singkat, di mana Weak Content Security Policy eh, dari hasil log menunjukkan bahwa sebagian besar endpoint pada website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki konfigurasi content security policy yang lemah, seperti penggunaan detektif unsafe inline, direktif unsafe inline, penggunaan karakter wildcard, dan tidak adanya pembatasan terhadap sumber eksternal. Nah, untuk selanjutnya yaitu cookie tanpa HTTP only. Dari hasil log pemindaian menunjukkan bahwa cookie sesi aplikasi dikirim tanpa atribut keamanan penting seperti HTTP only, secure, same site. Nah, selanjutnya yaitu mixed content. Beberapa halaman HTTPS masih menggunakan protokol HTTP biasa, seperti URL contoh seperti ini. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Oke.
Di sini tanpa secure hanya HTTP, bukan HTTPS. Nah, lalu di sini ada matriks penilaian risiko. Nah, ini merupakan standar matriks penilaian risiko dari OWASP Risk Rating Methodology yang mengukur tingkat risiko berdasarkan dua komponen utama, yaitu likelihood dan impact atau dampak yang ditimbulkan apabila ancaman berhasil dieksploitasi. Nah, di sini merupakan hasil penilaian risiko terhadap kerentanan yang ditemukan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kerentanan CSP, misconfiguration, dan insecure cookie configuration memiliki tingkat risiko high sehingga menjadi prioritas utama dan penyusunan security framework. Di sini dapat dilihat likelihood-nya mendapatkan 3 poin, impact-nya 4, dan nilai risikonya 12 sehingga dikategorikan sebagai high. Begitu pula untuk insecure cookie configuration. Nah, adapun untuk mixed content berada pada kategori medium karena merupakan kondisi tertentu untuk dapat dieksploitasi. Di sini dapat dilihat likelihood-nya mendapatkan poin 2 dan impact-nya mendapatkan poin 3 sehingga dikategorikan sebagai kategori medium. Nah, di sini dapat dilihat untuk security framework yang saya rancang, di mana tahap pertama merupakan assessment layer, yang kedua yaitu control mapping layer, yang ketiga implementation layer. Di sini terdapat application security, infrastructure hardening, dan DevSecOps integration. Nah, terakhir merupakan verification layer dan evaluation and continuous improvement layer. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pujian keamanan yang dilakukan menggunakan metodologi OWASP Web Security Testing Guide dan alat bantu OWASP ZAP, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 3 kerentanan utama pada website target, yaitu Weak Content Security Policy, cookie tanpa atribut HTTP only, secure dan same site, serta mixed content pada halaman HTTPS. Nah, dari kategori temuan tersebut, CSP termasuk dalam kategori security misconfiguration, di mana ini menjadi kerentanan yang paling dominan karena berpotensi memungkinkan pemuatan skrip dari sumber yang tidak terpercaya dan meningkatkan risiko terjadinya serangan pada sesi klien. Hasil identifikasi juga kemudian digunakan sebagai dasar dalam perancangan sebuah security framework yang mengintegrasikan standar OWASP Top 10, ISO 27001, dan pendekatan DevSecOps. Sekian review singkat terhadap jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.